Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program VVIP dan masih dengan Bapak Laksana Trihandoko, Kepala LIPI. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita yang seru tadi. Nah, saya penasaran tentang yang masih penelitian immodulator herbal. Nah, itu katanya telah dicoba kepada orang-orang di Wisma Atlet. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Kita LIPI sudah melakukan uji klinis ya, uji klinis untuk imunomodulator yang basisnya itu bahan alam dari lokal Indonesia. Jadi kita melakukan uji klinis untuk 2 formula, ya, untuk 2 formula. Dan itu sudah dilakukan kurang lebih 3 bulan di Rumah Sakit Wisma Atlet sampai tanggal 16 Agustus yang lalu. Ini uji klinisnya sudah seperti apa, menunjukkan lebih baik? Apakah masih ada? Ya, kami sudah menyelesaikan itu. Efek sampingnya? Dan saat ini sudah disubmit ke BPOM. Nanti BPOM yang akan memberikan penilaian akhir, approval. Tinggal menunggu asesmen dan lalu kalau dipasarkan waktu uji klinis Pak? Orang tidak boleh bilang ini, karena kita juga belum tahu sebenarnya. Karena waktu uji klinis itu, uji klinis itu namanya double blinded. Jadi orangnya sendiri tidak tahu dia diberi obat atau diberi placebo. Gitu. Kami juga tidak tahu siapa yang diberi obat, siapa yang di placebo. Gitu. Supaya objektif kan. Iya. Pak, saat ini kan LIPI memang tengah menjalani namanya pengembangan untuk pengujian vaksin ini sendiri. Tapi kalau kita lihat banyak di masyarakat, ada yang tidak sabar menunggu untuk 2021, tapi juga banyak yang menolak justru, yang merasa bahwa nanti tadi ada efek sampingnya, justru sekarang lagi muncul apakah ini memang sudah berlabel halal. Nah, ini bagaimana Pak untuk memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa vaksin ini memang kita butuhkan loh gitu. Kalau masalah halal haram menurut saya itu mudah ya, mudah ditelusur lah ya gitu. Jadi bisa dipastikan gitu, kalau dinyatakan halal ya insya Allah pasti halal gitu. Nah, yang masalah itu kan sebenarnya khasiatnya dan juga keamanannya. Jadi ada 2 hal ya, khasiat dan keamanan gitu. Nah, itulah sebenarnya proses uji klinis itu untuk memastikan bahwa ini betul-betul punya khasiat untuk merangsang munculnya antibodi ya. Yang kedua, dia tidak menimbulkan efek sampingan yang serius gitu ya. Mungkin efek sampingan kecil-kecil nggak apa-apa lah, tapi bukan yang serius misalnya ya. Gitu. Pak, boleh kita sambil jalan ke sana, sepertinya lebih pemandangannya lebih indah Pak. Jadi kan lebih enak kalau ngobrol gitu ya. Pak, ini juga yang menarik sekarang kan, selain adanya virus vaksin merah putih, vaksin merah putih, kita juga sempat ada vaksin Sinovac yang mau masuk. Nah, ini ada juga vaksin Pfizer dan juga vaksin Moderna, ini dari Amerika. Nah, mereka mengklaim bahwa lebih efektif 94% untuk menangani COVID sendiri. Ini gimana Pak tanggapannya? Ya, kalau dari saya ya, dari kami para periset sebenarnya vaksin yang sedang dikembangkan itu ada banyak ya. Kalau di listnya WHO itu mungkin ada 160-an sekarang ya gitu. Jadi dan semuanya masih dalam proses uji klinis. Baik itu yang fase 1, fase 2 maupun fase 3 seperti Sinovac itu gitu. Jadi dan pada saat proses uji klinis sebenarnya kita itu seperti tadi saya sampaikan, kita belum tahu. Gitu ya, seberapa efektif dan sebagainya, dan sebenarnya secara etika tidak bisa juga disampaikan gitu ya, karena sebenarnya belum tahu, karena kan itu double blinded ya. Jadi kita yang melakukan uji juga tidak tahu ini pasien yang mana yang dikasih placebo atau kasih vaksin beneran. Sebaliknya pasiennya pun nggak tahu dia itu dikasih placebo atau dikasih vaksin gitu ya. Jadi belum tahu mestinya, karena datanya juga belum bisa dibuka kalau belum selesai ya. Sebenarnya idealnya untuk pembuatan vaksin itu berapa lama sih Pak? Vaksin itu sebenarnya cukup lama ya. Jadi kan ada pengembangan dari bibitnya, bibit vaksinnya ya. Kemudian dari bibit vaksin diuji cobakan dulu ke hewan. Biasanya itu uji praklinis. Ya kan? Itu setelah diuji lab ya, uji in vitro dan sebagainya, itu nanti ke hewan. Nah, setelah dari hewan baru diuji cobakan ke manusia. Itu ada di fase 1, ada fase 2, fase 3, ya kan? Itu semua untuk melihat seberapa khasiatnya, ya kan? Seberapa aman juga gitu ya, aspek keamanannya. Nah, kalau obat pun sama sebenarnya, imunomodulator juga sama. Nah, kalau vaksin khususnya setelah selesai fase 3 dinyatakan oke sekalipun ya, sudah
diimplementasikan ke masyarakat sekalipun masih harus dipantau. Masih harus ada pemantauan Iya, ya 5 Pak? tahun, 10 tahun begitu untuk melihat, karena kan efek sampingannya seringkali tidak muncul langsung. Ya Iya. kan, mungkin setelah berapa tahun begitu ya. Itu sebabnya pengembangan vaksin itu bisa 10 tahun, bisa 15 tahun begitu ya. Dengan kata normalnya ya. Kalau dalam kondisi kita saat ini. Makanya untuk saat ini, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, kita mengenal ada yang disebut sebagai emergency use approval, gitu ya. Jadi izin darurat, ya, izin pemakaian untuk darurat, gitu. Jadi karena kan nggak bisa menunggu 10 tahun kan, maksud kita 10 tahun mau begini terus ya? Ya betul Pak. Mau pakai begini? Iya, karena kita juga kan memang harus meningkatkan semuanya, karena berdampak ke perekonomian kita juga tentunya kan ya Pak, kalau pembiaran ini berlarut-larut. Nah kalau untuk saat ini, Bapak sebagai LIPI, lebih tepatnya sebagai salah satu lembaga untuk pengujian vaksin ini, melihat seberapa besar potensi untuk vaksin merah putih untuk kita gunakan, atau justru kita mengambil vaksin-vaksin dari negara lain? Ya intinya kita harus mencoba semuanya. Masih pencobaan. Harus mencoba semuanya. Ya karena kita tidak tahu mana yang paling bagus nanti ya, begitu. Tapi tentu kita juga berupaya mengembangkan sendiri, gitu ya. Karena yang dari luar pun juga kita belum tahu juga kan, apakah itu akan berhasil atau tidak ya. Apakah sebenarnya cocok untuk masyarakat Indonesia ya Pak? Betul. Tapi sejauh ini para peneliti 5 lembaga yang ditugaskan mengambil resiko terendah untuk efek samping tentunya ya Pak? Oh iya, karena pengembangan vaksin itu ya itu keamanan itu nomor satu, ya. Karena ini kan manusia ya. Ya, baik. Pak, kita ini akan bergeser ke informasi yang lainnya. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di VVIP.